Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah, karunia-Nya alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, tak lupa kepada kita yang selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi terkait dengan tema tips konsisten beribadah selama bulan suci Ramadan. Tema ini sebetulnya tidak untuk mengajar kepada Bapak Ibu semua, tapi ini sekedar mengingatkan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari tema tersebut. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk bulan suci Ramadan hampir setengahnya. Mudah-mudahan amalan puasa selama setengah bulan kemarin disertai dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon, kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan, makin banyak pula pahala yang kita peroleh. Namun demikian, persoalan iman suatu saat itu bisa naik maupun bisa turun. Hal demikian juga kerap dijumpai pada saat Ramadan kali ini. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih ramai-ramai dipenuhi oleh jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Quran masih lantang terdengar di mana-mana, dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riang gembira, terutama yang khas di bulan suci Ramadan. Sayangnya begitu memasuki separuh bulan terakhir, mungkin kita bisa bilang pada saat ini semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu, semangat tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama bulan suci Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan, akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah SWT menegaskan bahwa berlebihan dalam mengkonsumsi makanan itu tidak baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal.
banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan lainnya. Tips yang kedua yaitu hindari perbuatan maksiat. Hadirin rahimakumullah, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentunya kita tidak berharap kesempatan yang perbanyak ibadah selama bulan suci Ramadan terlewat begitu saja. Sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas berkata, yang artinya sesungguhnya ada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada makhluknya. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur, dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati setiap makhluknya. Tips yang ketiga yaitu tidak berlebihan dalam beribadah. Hadirin rahimakumullah, segala hal yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun dalam beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama bulan suci Ramadan, kita perlu melakukan secara profesional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan kepada diri kita sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi Muhammad SAW cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit. Dan beliau bila sudah bisa melakukan sholat sunnah akan melaksanakan dengannya yang secara konsisten. Hadis riwayat Bukhari. Jadi rahimahullah, untuk itu mari kita warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berakhir. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalankannya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari ketiga tips ini kita bisa laksanakan dan diambil hikmah dari yang disampaikan tipsnya tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahumma fiqillah aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.